Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali terkait validasi info GTK untuk guru sertifikasi. Kita akan lanjutkan ya, apa penyebab info GTK untuk guru sertifikasi itu belum valid. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas, kita lanjutkan kembali ya. Ada beberapa yang menyebabkan info GTK untuk guru sertifikasi itu belum valid. Yang terbaru yaitu NIK tidak sesuai dengan Dukcapil ya, seperti gambar ini. Nah, di sini NIK tidak valid Dukcapil ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya jika info GTK Bapak Ibu seperti ini? Jadi, untuk memperbaikinya tentu saja sesuai dengan instruksinya, yaitu segera verval PTK. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan operator sekolahnya untuk melakukan perbaikan identitas ya. Caranya Bapak Ibu ke verval PTK, kemudian di bagian PTK aktif ya. Nah, silahkan dicek terlebih dahulu, misalkan untuk PTK ini, klik di bagian namanya, kemudian Bapak Ibu cek di bagian integrasi. Nah, apakah sudah sesuai semua ya dengan data yang ada di Dukcapil? Seperti ini sudah sesuai semua ya. 100 sesuai 100 data ditemukan dan keterangannya padan ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cek apakah ada yang tidak sesuai. Mungkin masih kesesuaiannya masih 90 di nama misalkan, atau tempat lahir masih 90, sehingga data Bapak Ibu itu silang merah di verval PTK-nya. Nah, silahkan diperbaiki. Cara memperbaikinya tentu saja Bapak Ibu klik di bagian perbaikan identitas di sini. Nah, kemudian silahkan diklik nama yang akan diperbaiki ya. Bapak Ibu scroll ke samping, kemudian klik di bagian data yang akan PTK yang akan diperbaiki identitasnya. Kemudian setelah itu silahkan diperbaiki datanya yang salah. Misalkan di nama, silahkan diperbaiki namanya. Nah, jika seandainya nicknya yang salah dan itu terkunci, silakan Bapak Ibu tonton video saya yang ini. Bapak Ibu bisa cek di bagian playlist ya. Kemudian di playlist ini ada terkait SDM data ya. Bapak Ibu klik di bagian verval SDM. Klik saja di sini. Nah, nanti ada ini ya, cara cepat dan mudah memperbaiki NIK PTK terkunci di verval PTK yang dilakukan dengan bijak ya. Bapak Ibu silahkan diikuti tutorialnya. Nanti setelah dibuka kemudian klik perbaikan data. Nah, jika seandainya ketika memperbaiki identitas juga error ya, maaf. Nah, Bapak Ibu bisa melihat video saya ya, yang lain, yaitu yang ini, solusi tidak dapat melakukan perbaikan data di verval PTK. Nanti linknya akan saya sediakan juga di kolom komentar untuk memudahkan Bapak Ibu melihat videonya. Nah, jadi nanti jika terjadi error sebagaimana di video ini, Bapak Ibu silakan hubungi ULT ya, bisa sesuai dengan yang saya contohkan di video, atau Bapak Ibu mungkin bisa langsung telepon ke 177 ya. Itu adalah call centernya ULT Kemdikbud. Nah, itu yang pertama jika seandainya invalid yang di info GTK-nya itu terkait NIK. Nah, jadi silakan diperbaiki. Kemudian masih seputar di kelulusan sertifikasi, di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk kelulusan sertifikasi. Jika seandainya bermasalah, Bapak Ibu bisa cek ya data yang salah itu, kemudian minta perbaiki di dinas. Di sini saya coba menghubungi ULT kemarin ya, saya coba iseng-iseng tanya, jika ada kesalahan nama atau tanggal lahir di data SIMTUN dan KSG, perbaikannya di mana? Nah, dijawab mereka itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk dapat melakukan perbaikan melalui aplikasi SIMTUN. Nah, itu yang disampaikan oleh ULT Kemdikbud. Nah, tetapi ada juga yang komen di YouTube saya, informasinya itu operator SIMTUN tidak bisa melakukan perbaikan. Nah, saya juga kurang tahu, tapi tidak ada salahnya mencoba ya. Silahkan hubungi dinas untuk melakukan perbaikan datanya. Jika seandainya memang tidak bisa, mungkin Bapak Ibu bisa menelpon 177 ya, layanan Kemdikbudristek, atau email ke pengaduan Kemdikbudristek ya, atau seperti yang di video saya sebelumnya ya, melalui layanan chat seperti ini. Nah, tanyakan bagaimana cara perbaikannya sehingga data Bapak Ibu bisa valid, atau mungkin nanti informasinya mungkin masih menunggu misalkan ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait info GTK juga ya,
yaitu adanya nilai tunjangannya itu berubah ya. Ini terutama untuk guru-guru yang invasing. Nah, itu apa di bagian ini saya di sini karena ini bukan guru invasing. Nah, di sini biasanya di bawah kelulusan sertifikasi ini itu ada status invasingnya. Nah, di situ dia sorry, kita scroll ya di sini ya. Nah, di sini nah penetapan kepegawaiannya itu kan ada guru invasing di sini. Itu dia tidak terbaca ininya ya, pangkat dan golongannya, sehingga besaran TPG-nya itu sama dengan guru yang belum invasing ya. Jadi 1,5 juta. Nah, jadi terkait itu saya juga sudah coba bertanya di ULT Kemdikbud, itu masih menunggu ya, belum ada jawaban. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin sabar dulu menunggu, mungkin masih proses ya, sehingga nanti SK invasingnya itu terbaca ya, mungkin seperti itu. Atau silahkan sekali lagi coba tanyakan ke ULT Kemdikbud ya, secara Bapak Ibu bisa telepon ke 177, yaitu gratis layanannya kalau saya tidak salah, atau email ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Nah, kemudian sekali lagi yang terkait ini ya, untuk validasi TBG itu yang banyak bermasalah yaitu di beban mengajar ya. Nah, beban mengajar silahkan dicek terkait inputan pembelajarannya ya. Sekali lagi saya ulangi, cek inputan pembelajarannya. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Cek pembagian jumlah rombelnya apakah sudah sesuai. Nah, jangan nanti tidak sesuai. Ada yang komen atau chat bertanya dia kekurangan siswa. Ternyata jumlah siswanya itu 14. Ya, terus dibagi dua rombel ya. Otomatis untuk PAUD kan maksimal 15 dalam satu rombel. Nah, ini dia sedangkan dia masih 14, itu dibagi dua, tentu invalid ya, nggak sesuai. Jadi silahkan disesuaikan. Kemudian terkait tugas tambahan juga ada beberapa yang invalid. Nah, untuk tugas tambahan Bapak Ibu juga harus pahami ketentuan untuk tugas tambahan ya. Nah, di sini saya sudah coba rangkum tugas tambahan Dapodik itu. Untuk SD itu ada kepala sekolah dan kepala perpustakaan, jumlahnya 1 masing-masing. Kemudian untuk SMP itu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah itu maksimal 3, dengan ketentuan jika jumlah rombelnya 3 sampai 9 itu 1 kepala satuan ya, 1 wakil kepala sekolah. Kemudian 10 sampai dengan 18 2 wakil kepala sekolah, dan lebih dari 18 yaitu 3. Jadi untuk SMP jika lebih dari 18 itu bisa 3 wakil ya yang ditambahkan. Kemudian ada kepala perpustakaan 1, kepala laboratorium 1. Nah, jangan dibuat 2, nanti dibuat 2-nya mungkin kepala laboratorium IPA misalkan, kemudian kepala laboratorium TIK. Nah, salah ya, akan invalid. Nanti tugas tambahannya tidak diakui ya. Tugas tambahannya tidak valid. Jadi silahkan disesuaikan ya untuk tugas tambahan. Untuk SMA itu kepala sekolah 1, wakil kepala sekolah maksimum 4, dengan ketentuan 3 sampai 9 1 wakil kepala sekolah, 10 sampai 18 2, 19 sampai 27 3, lebih dari 27 itu 4. Kemudian ada kepala perpustakaan, kemudian kepala laboratorium. Untuk SMK sama ya, kurang lebih dengan SMA, cuma ada kepala program keahlian ya. Jadi untuk SMK setiap program keahlian itu bisa 1 ketuanya, ini ekuivalen ya, dengan 12 jam kalau saya tidak salah. Kemudian kepala bengkel atau sejenisnya ini juga 1 untuk setiap bengkel atau sejenisnya. Ini tugas tambahan yang diakui di Dapodik. Nah, kemudian pertanyaan untuk guru BK bagaimana? Nah, untuk guru BK sesuai Permendikbud nomor 15, saya nggak tahu apakah yang digunakan di Dapodik sekarang ini adalah Permendikbud nomor 15 atau yang terbaru ya, Permendikbud nomor 25 tahun 2024. Tapi jika yang digunakan Permendikbud nomor 15 itu sama untuk guru BK itu tidak ada perbedaan ya. Tahu saya tidak ada perbedaan, yaitu masing-masing minimal untuk guru BK itu masing-masing dia harus mengampu atau membimbing 5 rombel ya, minimal 5 rombel. Jadi dia tidak dihitung 24 jam, tapi kalau sudah 5 rombel itu sama ya atau setara dengan 24 jam. Itu dia ada di pasal ini ya. Nah, yang ini pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan, bukan tugas tambahan, sorry, kita cek dulu di sini.
Nah, ini pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang 24 jam itu dipenuhi oleh guru bimbingan konseling atau guru TIK ya. Guru bimbingan konseling dan TIK itu sama, yaitu membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun. Jadi kalau sudah dia 5 itu ekuivalen dengan 24 jam. Nah, bagaimana jika seandainya hanya 4 rombel? Maka dia silakan diberikan tugas tambahan yang mungkin jadi wakil kepala sekolah atau tugas tambahan yang lainnya ya, yang 6 jam. Itu setara dengan satu rombel. Kalau untuk di sini tugas tambahan lainnya itu di sini ada disebutkan ya. Nah, ini tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 yang ini, wakil kepala satuan pendidikan ini itu ekuivalen dengan 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling. Jadi kalau dia misalkan dia mengampu 2 rombel nih untuk guru BK atau guru TIK. Nah, maka untuk kekurangan jamnya itu dia bisa jadi wakil ya, wakil kepala satuan, karena wakil kepala satuan ini 12 jam itu setara dengan 3 rombel ya, seperti ini. Jadi kan kekurangannya tadi dia kan harus minimal 5 rombel. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, Bapak Ibu silakan dibaca-baca lagi terkait tugas tambahan untuk apakah saya juga kurang tahu di Dapodik sekarang itu masih memberlakukan Permendikbud nomor 15 atau Permendikbud nomor 25. Biasanya di info GTK itu disebutkan ya. Di sini masih Permendikbud nomor 15 ya. Kalau yang ini syarat terbitnya KTP adalah mengajarnya dengan sertifikat pendidik sesuai dengan amanah Permendikbud 15. Berarti yang kita gunakan itu masih yang ini ya, Permendikbud nomor 15. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya terkait info GTK. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa tinggalkan di kolom komentar, atau mungkin ada yang penjelasan saya yang kurang tepat ya atau salah, silakan Bapak Ibu koreksi di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.